Video ini mengandung spoiler dan film ini hanya untuk 18 tahun ke atas. Oke, langsung saja kita mulai guys. Hai, perkenalkan ini adalah Massimo. Film ini dimulai pada saat Massimo dan keluarganya berada di villa. Di saat ayahnya sedang berbicara dengan rekan bisnis, Massimo memakai teropong sedang melihat perempuan yang tidak dikenal memakai baju berwarna biru yang sedang berdiri di pinggir pantai. Dan perkenalkan, ini adalah Laura, pemeran perempuan dalam film ini. Setelah ayah Massimo selesai berbicara dengan rekan bisnisnya, tiba-tiba ayahnya ditembak dengan sniper. Itu dikarenakan ayah Massimo menolak tawaran dari rekan bisnisnya. Scene berpindah 5 tahun kemudian pada saat perayaan ulang tahun Laura. Pada saat Laura mencari hotel, dia dicegat oleh Massimo. Are you lost, baby girl? Pada saat itu, mereka belum saling kenal, tapi Massimo sudah mengetahui Laura. Besok harinya, pada malam hari, Laura sedang berjalan menyendiri menangisi pacarnya yang tega lebih memilih teman daripada dirinya. Ketika dia sedang berjalan, dia tersesat dan dia diculik oleh anak buah Massimo. Pada pagi hari, Laura terbangun. Dia dikurung di dalam kamar sampai malam di kamar kastil milik Massimo. Pada malam hari, pintu pun dibuka. Kemudian Laura berjalan keluar untuk melarikan diri dari situ. Laura terhenti setelah dia melihat lukisan mukanya yang berada di ruang tamu. Tiba-tiba, Massimo sudah berada di belakang Laura. Are you lost, baby girl? Laura pun menanyakan kenapa dia dikurung di situ. Why are you keeping me here? Massimo pun menjelaskan pada saat kejadian ayahnya meninggal, Massimo juga terkena peluru dan dia pingsan. Pada saat itu, wajah Laura terus membayangi dia. Mulai dari kejadian itu, Massimo terus mencari dia hampir ke seluruh dunia. Akhirnya, Massimo menemukan Laura ketika sedang berada di bandara. Massimo pun mengatakan bahwa dia harus memiliki Laura. Laura menolak dengan alasan dia masih memiliki keluarga, teman, dan pacar. Massimo langsung melampirkan foto pacarnya yang sedang berhubungan dengan perempuan lain. Itu tujuannya agar Laura membenci pacarnya. Pada saat mereka mengobrol, Laura sempat ingin kabur, akan tetapi ditahan oleh Massimo. Massimo memberitahu dia bahwa dia tidak akan menyentuh Laura sampai Laura mengizinkan hal itu. Massimo memberi waktu 365 hari untuk Laura jatuh cinta padanya. Jika sudah 365 hari, Laura tidak jatuh cinta, Laura akan dibebaskan. Scene berpindah pada saat Laura selesai mandi. Setelah itu Laura sempat lari untuk kabur dari situ lagi. Ketika Laura sudah berada di dekat pintu gerbang, terdengar suara tembakan senjata. Ternyata Massimo sedang mengeksekusi satu orang yang berada di lapangan. Melihat kejadian itu, Laura langsung pingsan. Oke, lanjut. Laura kembali terbangun di pagi hari dan Massimo menjelaskan bahwa orang yang ditembaknya itu melakukan kesalahan menculik anak-anak. Setelah mereka selesai mengobrol, Massimo mengajak Laura untuk berbelanja. Pada saat mereka berbelanja, Laura masih saja mau kabur dari Massimo. Ketika sedang kabur, Laura melihat ada dua polisi yang sedang berdiri. Laura pun memberitahu ke polisi kalau dia diculik. Polisi yang mendengar itu langsung pergi karena polisi melihat Massimo yang berada di belakang Laura. Mafia ini bos. Ketika malam hari tiba, Laura dan Massimo makan malam di pinggir kolam. Terlihat Laura sudah mulai menyukai Massimo. Laura bertanya mengenai pekerjaan Massimo. Massimo menjawab bahwa dirinya adalah orang bisnis. Dia mempunyai banyak perusahaan. Dan obrolan pun berlanjut sampai mereka selesai makan malam. Setelah selesai makan malam, Laura kembali ke kamarnya. Terlihat ada laptop dan handphone yang sudah berada di atas tempat tidur Laura. Di scene sebelumnya, Laura sempat meminta Massimo untuk membawakan handphone dan laptopnya. Kali ini permintaannya dikabulkan dengan tujuan agar dia tidak kabur lagi. Scene berpindah pada saat Laura bangun pagi. Di sampingnya ada Massimo. Level suka kepada Massimo sudah semakin bertambah. Tanpa malu-malu, Laura berdiri, membuka bajunya dan pergi untuk mandi. Massimo yang terbangun langsung berdiri dan mandi mengikuti Laura. Pada saat mereka mandi bersama, kondisi semua pakaian mereka berdua sudah terbuka. Tanpa ada rasa malu, Massimo mendekati Laura. Itu dikarenakan Laura terus menatap kemaluan Massimo, yang ternyata Massimo menyadarinya. Oke, scene berpindah pada saat mereka berada di pesawat.
untuk berangkat bertemu dengan sepupu Massimo. Kondisi Laura di dalam pesawat itu diikat dengan tali. Itu karena Laura tidak mau ikut dan dia dipaksa untuk menemani Massimo. Ada sedikit kejadian dalam pesawat di mana Massimo memancing Laura dan Laura pun menikmati, guys. Setelah sampai di tujuan, Massimo bertemu dengan sepupunya. Sementara mereka berdua berbicara, Laura menghampiri mereka sambil makan es krim dan terlihat Laura menggoda Massimo di depan sepupunya. Ketika kembali ke kamar hotel, ternyata Laura dan Massimo tidur di kamar yang berbeda. Laura pun langsung menghampiri Massimo di kamarnya. Setelah masuk, suasana kamar Massimo berbeda dengan kamar hotel pada umumnya. Mereka pun mengobrol sebentar. Ternyata tujuan Laura ke situ mau memancing lagi, guys. Pada saat Laura mau keluar, pintu kamar sudah terkunci dan terjadilah hal yang ditunggu-tunggu. Ketika Massimo sudah mengikat Laura dengan rantai dan ingin melakukan hal itu, tiba-tiba Massimo terhenti dan langsung membuka rantai yang diikat di tangan dan kaki Laura. Massimo berhenti karena Laura belum mengizinkan sepenuhnya untuk menyentuhnya. Ada satu adegan di mana Massimo menghadirkan seorang perempuan dan mereka melakukan hal seperti itu di depan Laura. Itu dimaksudkan agar Laura bisa melihat liarnya Massimo itu seperti apa. Oke, next. Setelah sampai di klub, Laura memakai baju yang terlalu terbuka. Karena kesalahan Laura menggoda pria yang ada di situ, ternyata dia menggoda orang yang tergabung dalam mafia rekan bisnis Massimo. Setelah Massimo melihat itu, Massimo langsung menembak orang tersebut. Besok harinya mereka sedang berada di kapal. Massimo sedang berbicara dengan orang kepercayaan Massimo. Orang kepercayaannya bilang kalau Laura itu pembawa masalah. Bagaimana tidak, ketika Laura melakukan hal yang terjadi semalam, otomatis hubungan antara Massimo dan mafia yang dia tembak semalam itu berantakan dan akan menimbulkan kekacauan yang besar. Laura yang mendengar itu meminta maaf dan Massimo bilang itu semua kejadian semalam dikarenakan Laura. Laura tidak terima kalau dia yang disalahkan. Setelah itu mereka berantem sampai-sampai Laura jatuh ke dalam air. Untung Massimo menyelamatkannya. Ketika Laura tersadar dari tidur, Laura meminta maaf lagi kepada Massimo dan Laura berjanji agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian Massimo menyuruh Laura untuk beristirahat. Pas Massimo mau keluar dari kamar, Laura menahan tangannya dan terjadilah pengecerotan sesungguhnya, guys. Adegan di situ panjang, guys, sebenarnya, dan itu vulgar terbuka. Jadi saya nggak bisa masukin ke dalam video ini, pasti di blok langsung. Mending habis nonton ini langsung nonton video fullnya deh. Pasti nggak akan nyesel, guys. Pada malam harinya, Massimo dan Laura sedang berada di pesta dansa. Di saat mereka sedang berdansa, datanglah mantan pacar Massimo. Ada sedikit sapa menyapa di antara mereka dan mereka mengobrol sebentar. Sebelum mantan pacarnya pergi, mantan pacarnya sempat membisikkan Massimo dan dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Laura. Come tu hai fatto a me? Setelah perbincangan itu selesai, mereka pun langsung kembali ke dalam kamar. Ketika Laura sedang berada di kamar mandi, Massimo menghampirinya dan terjadilah hal yang kalian tunggu, guys. Setelah permainan itu terjadi, Massimo memberitahu Laura bahwa dia akan segera menyuruh anak buahnya untuk mengantar dia kembali kepada orang tuanya. Untuk bertemu orang tuanya. Massimo tidak mengatakan alasan kenapa dia melakukan itu. Itu karena Massimo ingin menjaga Laura dari serangan mafia, termasuk mantan pacarnya yang bilang bahwa dia akan membunuh Laura. Oke, scene berpindah pada saat Laura sudah diantar kembali ke kotanya. Yang pertama dilakukan adalah menghampiri teman baiknya. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang ke salon, jalan-jalan, termasuk pergi ke klub. Setelah sampai di klub, Laura ketemu dengan mantan pacarnya. Mantan pacarnya sempat menanyakan alasan kenapa Laura meninggalkan dia. Akan tetapi Laura sudah tidak mau tahu dan mereka bertengkar di situ. Setelah mereka bertengkar, Laura langsung kembali ke apartemennya. Karena mantan pacarnya masih penasaran dengan Laura, maka dari itu mantan pacarnya mengikuti Laura sampai di depan kamar apartemen. Setelah pintu dibuka, mantan pacarnya sempat ingin masuk. Akan tetapi itu tidak terjadi dikarenakan ada Massimo di dalam yang sedang duduk menunggu Laura. Ketika Laura bertemu Massimo di dalam, Laura sempat marah kepada Massimo dan sempat menamparnya. You fucking egoist.
Itu karena semenjak Massimo menyuruh dia kembali ke kota, Massimo tidak pernah memberi kabar. Tak lama setelah itu terjadilah adegan yang kalian tunggu-tunggu. Di saat sedang bermain, Laura pun mengakui dan bilang kepada Massimo bahwa tidak butuh 360 hari untuk mencintainya. Sekarang dia sungguh-sungguh mencintai Massimo. Dan besok paginya ketika bangun pagi, Massimo mengajak Laura untuk menikah. Dan tanpa berpikir panjang, Laura pun langsung mengiyakan. Setelah itu mereka berbelanja bersama. Oke, scene selanjutnya Laura dan Massimo sedang berada di kolam renang. Laura membujuk Massimo agar Massimo mengizinkan temannya datang di saat pernikahan mereka. Massimo mengizinkan dan anak buahnya langsung mengatur jadwal untuk penjemputan temannya Laura. Oh iya, kenapa hanya temannya Laura yang datang sedangkan orang tuanya dikemanain? Itu permintaan Laura sendiri. Laura tidak mau orang tuanya datang dan mengetahui pekerjaan asli dari Massimo. Oke, pada saat Laura selesai menjemput temannya dari bandara, mereka berjalan-jalan. Sekalian Laura mendatangi satu store untuk mencoba gaun pernikahan. Scene berpindah pada saat mereka lagi mampir di pinggir pantai, agar dia bisa mengobrol berdua dengan temannya itu. Ternyata Laura mengakui bahwa dia sedang hamil, tanpa diketahui Massimo. Tujuannya agar Laura bisa memberikan kejutan pada hari pernikahan mereka nanti. Yap, setelah momen itu selesai, mereka melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumah. Pada waktu perjalanan pulang, orang kepercayaan Massimo mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal bahwa Laura akan dibunuh. Orang kepercayaan itu langsung menelpon Laura dan Massimo, akan tetapi tidak tersambung karena Massimo sedang teleponan dengan Laura, guys. Orang kepercayaan Massimo yang sedang di jalan menyuruh supirnya untuk mempercepat kendaraan agar bisa sampai di rumah Massimo untuk memberitahu. Tetapi sayang, sudah terlambat, guys. Pada saat orang kepercayaannya sampai, komunikasi antara Laura dan Massimo sudah terputus. Saya sempat berpikir bahwa ketika mobil memasuki terowongan mungkin sinyalnya hilang kali. Tapi ternyata enggak, itu sudah akhir dari video itu, guys. Saya belum bisa memastikan bahwa Laura itu mati. Mungkin saja Laura diculik. Dengar-dengar film ini ada part 2-nya loh, dan itu sudah dikonfirmasi oleh produsernya. Ya ditunggu aja, guys. Soalnya film ini akhirnya itu menggantung. Saya sih yakin Laura belum mati. Paling dia cuma diculik aja. Soalnya kalau Laura mati, ya film itu bakalan gak seru, guys, ceritanya ya. Tapi kalau adegan yang begitu-begitu ya pasti seru lah, guys. Oke guys, semoga kalian bisa terhibur melihat video saya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ketika saya mengupload video lagi muncul pemberitahuan di handphone kalian, guys. Oke, bye.